Start doa. Doa mulai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa bertahan kembali walaupun sudah dari kurang dulu. Sebelum kita masuk di materi pelajaran, kita sebaiknya absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya apa? Semoga Fajar diberikan kesehatan. Oke, materi kita hari ini tentang listrik dinamis. Anak-anak pada tahu nggak tentang listrik dinamis? Belum tahu? Belum ada yang baca buku ya? Mungkin Bapak ada yang belajar di rumah. Baik, Bapak akan menjelaskan sekilas tentang listrik dinamis. Ini materi kita tentang listrik dinamis. Yang pertama itu kita akan membahas tentang listrik arus arah, energi listrik, arus bolak-balik, rantaian listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, sumber tegangan, rantai hambatan, kuat arus dan tegangan hambatan listrik. Sebelum kita memasuki beberapa materi ini yang akan kita bahas, Bapak mau tanya dulu, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah nggak menemukan listrik dinamis? Apa itu contohnya? Senter. Iya, Pak senter. Bagaimana dia bisa menjadi listrik dinamis? Karena ada baterainya. Itu yang menurut pendapat norma. Oke, baik. Mungkin Bapak akan menjelaskan tentang pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah alur listrik yang banyak muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar persatuan waktu. Jadi dalam suatu rantai listrik itu arus listriknya itu memiliki banyak muatan sehingga dia itu listrik yang bergerak. Namun kebalikannya akan kita pelajari juga bahwasannya itu tentang listrik statis. Nah, listrik statis itu adalah muatannya yang diam sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Ini contoh dari arus listrik. Bisa anak-anak sendiri kan? Itu muatannya bergerak atau mengalir dari suatu titik ke titik lain. Nah, menurut ini ada hukum dari seorang ilmuwan yang telah menemukan tentang listrik dinamis ini. Cara mencarinya itu yang pertama itu I sama dengan I per T, yang dimana I muatan listrik atau coulomb, yang T waktu atau detik, yang I yaitu kuat atau listrik, coulomb atau detik atau ampere. Nah, pada rantai listrik dinamis ini dia tuh bisa dikategorikan dapat mengalir dalam suatu rantai tertutup apabila rantai itu tertutup. Contohnya seperti itu, kan dari kontak ke lampu dialiri dengan diantarkan dengan cara kabel. Aliran muatan listrik ini dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan, dapat kita simulasikan dengan cara penambahan tekanan pada air atau pada pompa air. Nah,
Nah, bisa menangani sendiri. Nah, bisa Anda lihat sendiri itu ada ini yang gambarnya hijau apa? Siapa yang tahu? Nah, ini pompa air. Di sini yang menjadi saklar utamanya itu di sini. Di situ. Oke. Itu simulasi tentang aliran muatan listrik pada listrik dinamis. Kita analogikan seperti pada pompa air ini. Ini adalah yang seperti ikan dan tanda panah. Ini adalah aliran muatan listrik yang menyampaikan kepada pompa air sehingga kipas ini bisa berputar. Nah, contohnya seperti ini alirannya. Di sini terdapat saklar yang merupakan sumber tegangan utamanya. Sehingga ketika ini dicolokkan seperti colokan, maka dia akan mengaliri muatan yang listrik. Nah, dia itu bisa dialiri apabila muatan listrik ini dia dalam rangkaian tertutup. Apabila di sini diputuskan, maka dia tidak bisa mengalir. Itu apabila terjadi rangkaian terbuka. Nah, biasanya muatan listrik ini biasanya disebut sebagai aliran elektron atau elektron yang mengalir pada muatan listrik. Biasanya kalau dari kutub rendah ke kutub tinggi disebut kutub rendah itu biasanya minus, dilambangkan dengan tanda minus, dan sedangkan ke kutub yang lebih tinggi itu dilambangkan sebagai kutub positif. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri ini pada rangkaian tertutup. Ini adalah baterai. Baterai ini memiliki muatan positif dan negatif, sehingga ketika kita buat rangkaian tertutup, maka alirannya akan mengalir. A dan kontur B. Ini kita simulasikan sebagai elektron dan konduktor. Di sini ada tiga potensial atau biasa disebut dengan tegangan listrik. Adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Yang belakang apa ini, Nak? Kalau perhatikan ini ya. Yang pertama itu pada beda potensial atau potensial tinggi, di mana di sini memiliki kutub positif. Ada 4 kutub positif yang dimiliki, begitu pula dengan kutub B juga memiliki kutub positif B. Kebalikannya arus listrik ini memiliki konduktor dan arus elektron. Bisa Anda lihat sendiri. Nah, di sini terdapat perbedaan jumlah elektron dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada suatu sisi sumber arus listrik, dan di sisi lain jumlah elektron lebih sedikit. Dua benda mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik. Di sini terdapat dua benda. Benda A memiliki muatan positif lebih banyak atau mempunyai potensial lebih tinggi, sedangkan benda B tidak memiliki potensial atau sedikit potensialnya. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini kita bisa menentukan arus listrik dan arus elektron. Siapa yang bisa mengungkapkan tentang arus listrik? Ada yang sudah pernah baca-baca nggak? Apa Lilis? Oke, kalau belum tahu, kita jelaskan ya. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti yang Bapak simulasikan tadi, dari benda A ke benda B, mana benda A memiliki muatan positif yang lebih banyak, sedangkan benda B memiliki muatan positif lebih sedikit, sehingga bisa dikatakan sebagai arus listrik. Nah, yang kedua itu ada arus elektron, adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi.
ini simulasi tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Di mana yang rangkaian tertutup bisa menyalakan sebuah bola lampu, dan sedangkan pada rangkaian terbuka ini tidak bisa menyalakan sebuah bola lampu karena salah satu rangkaiannya bisa sudah diputuskan. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri. Di sini lampunya mati karena di sini telah diputuskan sehingga tidak menyatu pada rangkaiannya. Sedangkan pada rangkaian kedua itu semua rangkaiannya itu terhubung sehingga dikatakan rangkaian tertutup dan lampunya bisa menyala. Bapak akan menjelaskan sedikit lagi tentang kuat arus. Nah, di mana kuat arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik. Semisal pada tegangan ini, pada suatu rangkaian ini tergantung pada baterai yang kita gunakan. Seperti anak-anak sendiri, ketika kita menggunakan satu baterai maka dia sedikit terang lampunya. Tapi apabila kita menambahkan baterai lagi, maka dia akan lebih terang daripada yang di depan yang anak-anak saksikan sekarang. Mungkin Bapak akan memberi langsung kalian tugas dan memberi sebuah papan rangkaian yang Bapak sudah buat. Di sini Bapak telah membawa suatu papan rangkaian tertutup di mana kita simulasikan sebagai kipas angin dari yang mana arus listriknya dihasilkan dari baterai. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, di sini merupakan arus listriknya dihasilkan dari baterai sehingga bisa dialirkan ke kipas. Nah, di sini juga pada kehidupan sehari-hari ada juga bola lampu seperti yang ada pada ruangan kita ini. Tapi Bapak mensimulasikannya dari baterai. Di sini Bapak bentuk 5 kelompok, masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan untuk melihat terlebih dahulu bagaimana rangkaian yang telah Bapak buat. Ini kelompok 1 ya? Coba dilihat dulu, ini kan bisa dimakan. Nah, ini salah satu bagiannya dari kipas angin. Ini pada lampu. Boleh saya coba, Pak? Boleh. Saya penasaran sama ini. Apakah ini akan terasa? Boleh lah. Ada anginnya kan? Ada. Tapi samping. Ayo, kelompok 2 selanjutnya. Kembali, Pak. Silakan kembali ya. Ya, silakan. Coba dicoba satu dulu. Kali ini enggak. Boleh dicoba aja nak. Kelompok 3. Coba dengan ini adalah salah satu contoh dari istilah dinamika kualitas air. Ini pada lampu. Oke, kelompok 4. Ini adalah salah satu contoh listrik dinamis di mana arus listriknya dihasilkan dari baterai. Nah, ini yang saya lihat ini sebagai kipas. Apalagi? Kelompok 5.
perwakilan kelompoknya sudah mengamati tentang paparan materi yang sudah Bapak buat secara tertutup. Di mana di sini bisa menyalakan lampu dan bisa menimbulkan energi gerak yang dihasilkan oleh kipas angin. Ini Bapak sudah membuat kalian. Jadi ada 5 kelompok di mana satu kelompok memiliki lembar pengamatan. Di sini ada tabel pengamatan 1 dan tabel pengamatan 2. Ada yang cahaya, yang lampu tadi, dan ada yang gerak dari kipas angin tadi. Ini untuk kelompok 1. Hanya kelompok 2. Kelompok 3. Perwakilan Anda. Kelompok 4. Satu lagi kelompok 5 di belakang. Karena silakan mengerjakan, ada beberapa soal dari tabel pengamatan dan juga ada hipotesis di sana. Sekarang kita kerjakan nanti kita akan mencoba bersama-sama. Kan di lembar ini ada besar tegangan listrik dan besar arus listrik. Nah, tadi di waktu rangkaian Bapak kan kita nggak tahu gitu ya Pak. Jadi isinya bagaimana? Kayak di sini nanti kita sebenarnya harus menggunakan ampere bersama voltmeter, tapi kita kekurangan nilai tidak ada, jadi Bapak masukkan dulu saja. Nanti kalian hitung saja. Ya, ada lagi pertanyaan? Yang kita buat kipas. Kalau sudah kita coba jawab bersama-sama dan menyimpulkan bersama-sama. Untuk dari nomor 1 bagaimana jawabannya dan hipotesisnya dugaan sementaranya? Jadi energi yang dihasilkan itu berasal dari massa yang mengaliri arus listrik. Terus untuk latihan soalnya, apa yang terjadi pada lampu, bagaimana itu bisa terjadi? Yang terjadi pada lampu adalah lampunya menyala. Hal tersebut terjadi karena adanya aliran listrik yang mengalir, yaitu berasal dari baterai. Lalu yang kedua, jika kuat arus yang dihasilkan tidak kuat atau seimbang, apakah lampu pada rangkaian akan menyala? Jika tidak, jelaskan. Bisa saja menyala namun tidak terlalu terang. Lalu bisa tidak menyala karena arus yang mengalir tidak kuat atau lemah. Maka sebuah alat yang memakai prinsip rangkaian yang kita buat, misalnya kedua kita angin tadi lampu senter. Lalu kesimpulannya itu jika sama dirikan maka balin-balin akan berputar, begitu juga lampu akan berputar. Hal itu terjadi karena adanya arus listrik yang mengalirinya. Untuk yang proposalinya langsung aja dibacakan ke kesimpulannya. Nomor 2. Bagaimana kesimpulannya nomor 2? Dari pengamatan kalian tadi tentang suatu rangkaian tertutup pada studio ini. Bagaimana nomor 2? Ya Pak. Apa tadi jawabannya? Jawabannya tuh itu apa, kipas apa kincir kipas itu sama lampu akan hidup kalau saklarnya itu dihidupkan. Itu karena ada arus listrik yang dibantu sama baterai. Nomor 3. Ya, nomor 5.
Kelompok 3. Kelompok 3, apa simbolnya? Soalnya nggak dibacain Pak. Langsung simbolnya aja, nanti biar Bapak yang variasi belum jawabannya. Jadi kesimpulannya yaitu arus listrik dapat mengubah sebuah energi. Contohnya tadi kan energi listrik yang berasal dari baterai dapat mengubah energi menjadi energi cahaya atau energi gerak seperti kipas angin. Nah, Kelompok 4, Kesimpulan dari kelompok tadi belum kesimpulan dari kelompok kami, arus listrik dapat berubah menjadi energi lain. Contohnya seperti tadi kipas dan senter dapat. terus Bapak 5, bagaimana kesimpulannya ya? jadi kesimpulan dari kelompok tadi, suatu arus dapat dialirkan oleh listrik ketika suatu rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup, dan juga kita dapat mengetahui bahwa energi listrik itu dapat diubah menjadi energi lain seperti energi gerak, energi cahaya. Terima kasih. Oke, putaran untuk kalian semua. Di sini Bapak akan mengutip kembali tentang kesimpulan dan hipotesis kalian tadi, bahwa banyak mengatakan bahwa aliran listrik ini dihasilkan dari baterai dan bisa mengantarkan listrik pada kipas angin, bola lampu dan lain sebagainya apabila saklarnya dihidupkan. Nah, di sini ada yang tahu fungsi dari saklar? Belum ada yang tahu ya? Jadi saklar itu adalah fungsinya itu yaitu bisa menyambung suatu aliran listrik dan bisa memutuskan aliran arus listrik. Nah, di sini Bapak contohkan di sini sebagai suatu rangkaian seri, di mana di sini ada baterai. Apabila saklarnya kita nyalakan, maka lampunya akan menyala begitu, dan juga dia juga bisa memutuskan suatu aliran listrik dengan kode off. Di sini on untuk menghidupkan dan on untuk mematikan. Pada rangkaian listrik ini, pada rangkaian seri ini, apabila salah satunya diputuskan dan terbuka alirannya, maka otomatis listriknya bisa menyala atau tidak? Itulah tadi fungsi dari saklar, dan juga rangkaian ini bisa menyala apabila sedang rangkaian tertutup. Beberapa contoh yang kita temukan dan juga di dalam kehidupan sehari-hari dalam rangkaian seri ini, contohnya adalah lampu senter, lampu pada ruangan, dan lampu pada tumpuran Natal yang sering digunakan pada memperingati hari Natal. Di sini Bapak juga ada rangkaian paralel. Ini salah satu contoh dari rangkaian paralel. Di sini kita bisa membuat beberapa bentuk bola lampunya sehingga bisa disebut sebagai rangkaian paralel, sehingga yaitu tidak satu arus saja tapi memiliki banyak arus dari lampu tersebut. Di sini ada pertanyaan? Ya. Apakah terang atau cahaya dari tiap lampu itu sama terangnya atau tidak? Bagus pertanyaannya dari Sabrina. Untuk tegangan pada baterai itu tergantung banyak atau sedikitnya baterai. Apabila baterainya itu tegangannya sedikit, maka lampunya akan redup. Tetapi apabila tegangan dari baterainya itu sekitar 5 volt, 7 volt, dan makin banyak tegangan, maka lampu akan semakin terang. Itu Sabrina. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi sudah jelas semuanya tentang listrik dinamis. Jadi saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa itu listrik dinamis. Ayo siapa yang bisa? Ayo silakan Putri. Pak. Ya, boleh. Jadi kesimpulan yang bisa
kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini tentang listrik dinamis adalah yang pertama, listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak, begitu ya Pak, yang dapat mengalirkan arus listrik. Lalu tadi sudah ditampilkan papan itu yang berisikan media berupa kipas angin dan lampu, yang mana sumbernya itu berasal dari baterai. Ketika ditekan tombol on pada saklarnya, maka kipas akan menyala dan kipas akan menyala, begitupun juga dengan lampu. Lalu tadi Bapak menjelaskan tentang fungsi saklar. Jadi fungsi saklar itu adalah sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Terus ada tadi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu dia itu memiliki satu aliran begitu, sedangkan kalau paralel dia punya banyak seperti tadi ditampilkan itu banyak lampunya begitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, bagus. Silakan Ibu. Itu tadi tentang kesimpulan dari listrik dinamis. Kayaknya kalian sudah paham tentang materi tentang listrik dinamis. Jadi mungkin Bapak akhiri sampai di sini. Kita sampai bertemu lagi di minggu depan di bab selanjutnya, itu tentang listrik statis. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Ya. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas aktifannya dan partisipasinya kepada anak semua. Semoga kelas ini dapat menjadi kelas yang terbaik ya di sekolah kita tercinta ini. Bapak Fitri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya, salam kepada Pak Guru.